Baik, shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita bersyukur tentunya ya. Tidak terasa sudah memasuki minggu terakhir di bulan Januari. Dan sebentar lagi kita masuk ke bulan Februari. Pertanyaannya apakah kita sudah memilih jalan kehidupan kita? Karena tahun lalu kita berbicara tentang the year of preparation. Dan tahun ini kita bicara tentang the year of decision. Memilih jalan kehidupan. Ulangan 30 ayat 19. Kita sudah tahu bahwa firman Tuhan berkata, waktu Musa membawa bangsa Israel dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan dan di Moab, Musa menyampaikan pesan-pesan terakhirnya kepada bangsa Israel. Dan di sana dikatakan, aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi. Wow, keren ya. Bapak Ibu, orang benar itu orang percaya kemanapun pergi, langit dan bumi menjadi saksi kemanapun kita pergi. Dan dikatakan, mana yang kamu pilih? Dan Musa, saya percaya Tuhan berkata kepada bangsa Israel melalui Musa, pilihlah kehidupan. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Sudah hampir 1 bulan kita membicarakan ini. Apakah kita sudah memilih jalan kehidupan? Jalan mana yang harus kulalui, kan gitu ya. Kemarin saya khotbah di Bogor. Semua ini berurusan dengan iman, Bapak Ibu. Jadi pilihan-pilihan kita itu berurusan dengan rasa percaya atau tidak percaya. Kalau engkau percaya, maka engkau akan taat. Ketika engkau memilih dan melihat kepada Allah dan engkau percaya kepadanya dan memilih Allah, choosing God, kalau dalam bahasa eh, Inggrisnya, salah satu terjemahan Inggris, kalau dalam bahasa Indonesia kan katakan, pilihlah kehidupan. Choose God, pilihlah Allah. Dimulai dari apakah kita percaya atau tidak. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Maukah kita, keluarga-keluarga, memilih untuk mengutamakan kehendak Allah lebih dari apapun? Maukah kita, pribadi kita, menundukkan diri kita kepada eh, kehendak Allah? Pilihlah kehidupan. Sebab kehendak kita ini kematian pasti, Bapak Ibu. Kalau kita mengikuti keinginan-keinginan kita, maka kematian yang akan kita dapatkan. Tapi ketika kita percaya kepada Allah, kepada Kristus, kita menundukkan diri di hadapannya, taat kepada firman-Nya, kita sedang memilih kehidupan. Apapun keadaanmu hari ini, engkau hidup karena ketika engkau memilih Kristus, engkau pasti hidup. Nah, saudara-saudara, tema kecil kita di bulan Januari, Valley of Decision. Bicara tentang lembah keputusan. Dan makna lembah keputusan, beberapa hal kita udah dengarkan, tapi saya ingin tambahkan lagi beberapa hal untuk kita bisa renungkan bersama bahwa di lembah, kenapa lembah keputusan? Karena saya mempelajari dan mendapati, Bapak Ibu, semakin orang ditaruh di lembah, semakin dia buat keputusan. Dan biasanya orang Kristen itu bertobat kalau dibawa di lembah. Ya, kalau nggak masuk ke lembah, nyaman-nyaman aja hidupnya, nggak berubah-berubah hidupnya, Bapak Ibu. Jadi kita memang membutuhkan lembah untuk kita lebih mengalami Kristus, lebih mengalami perubahan. Nah, definisi daripada lembah keputusan daripada ya adalah konsep dan asal usulnya kita lihat dulu. Lembah keputusan adalah metafora yang menggambarkan kondisi di mana kita dihadapkan pada berbagai pilihan dan harus memilih dengan bijak. Tiap hari kita diperhadapkan dengan pilihan.
Konsep ini juga ada dalam teori pengambilan keputusan dalam psikologi dan ekonomi, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi ambil pengertian ini bahwa memang pilihan-pilihan itu harus diperhadapkan kepada kita setiap waktu. Ya, kemudian relevansi dalam kehidupan sehari-harinya adalah lembah keputusan sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kita sering kali dihadapkan pada pilihan-pilihan yang mempengaruhi kehidupan kita. Seperti karir, pendidikan, dan hubungan sosial. Namun yang lebih utama lagi adalah pengambilan keputusan untuk ikut Yesus atau ikut dunia. Ada lagu lama, ada apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Pernah tahu lagu ini ya? Ca da 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 da. Cari Yesus yang penuh cinta. Cari dunia pasti binasa. Carilah Yesus yang penuh cinta. Saudara, keputusan-keputusan kita, pengambilan keputusan itu sangat relevan untuk kita bicarakan hari-hari ini. Ini udah zaman akhir dan ujung-ujung akhir zaman. Iman kita mau kita bawa kemana? Ya, nah itu sebabnya dari definisi ini kita mengerti dan perlu mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari sepanjang bulan ini. Nah, aplikasi yang perlu kita lakukan adalah memahami konsekuensi pilihan. Setiap pilihan yang diambil memiliki konsekuensi yang beragam. Saya sudah sampaikan di awal tahun, kita bebas memilih. Tapi setelah kita memilih, kita tidak bebas untuk memilih konsekuensi dari pilihan-pilihan kita. Karena ada hukum tabur tuai, sebab akibat. Amin, Bapak Ibu. Namun saya bersyukur Bapak Ibu, ya. Kita orang percaya ini tidak selalu kita melakukan yang benar. Tapi yang penting keputusan kita hidup benar itu dulu. Kadang-kadang kita juga terpeleset Bapak Ibu, ya, tanpa disengaja, tanpa kita sadari. Kadang-kadang kita masuk kepada hal-hal yang dosa. Tapi disitulah kita menemukan kasih karunia Allah. Kita diampuni, ya. Nah, tapi hanya yang memohon ampun, yang berbalik, bertobat, yang diampuni. Kalau enggak, ya enggak bisa diampuni, Bapak Ibu. Ya. Nah, jadi memahami dampak dari setiap keputusan akan membantu kita membuat pilihan yang lebih baik dan lebih bijak. Amin, Bapak Ibu. Itu sebabnya saya pernah khotbahkan juga ini, bahwa kita perlu memikirkan baik-baik, perlu memikirkan masa depan, perlu memikirkan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Dan kalau saya lakukan ini akibatnya. Kalau saya lakukan ini akibatnya. Kalau saya lakukan ini akibatnya. Kalau saya pilih Yesus, hidup. Kalau saya pilih dunia, mati. Ya, contoh pilihan yang dihadapi dalam lembah keputusan, termasuk melihat antara melanjutkan studi kemana, bekerja, memilih tempat tinggal, memilih tempat bekerja kita, kerja kita itu mau jujur atau nggak jujur, menentukan pasangan hidup untuk yang belum menikah. Ini juga bisa memperhadapkan engkau kepada kematian atau kehidupan. Nah, setiap pilihan membawa risikonya sendiri dan perlu dipertimbangkan dengan matang, secara matang. Nah, itu sebabnya di awal kehidupan iman kita, kita harus memutuskan ikut Tuhan atau ikut dunia. Nanti semua pilihan-pilihan yang lain itu akan mengarah kepada salib Kristus. Wow, keren ya kalau udah kayak gitu ya. Ini aplikasi harus terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Mau bergereja di mana, ikut KJP atau enggak. Kemarin saya minta maaf ya karena hampir 4 hari saya mengalami kurang sehat Bapak Ibu. Ya, dan ikut KJP tapi saya tidak bisa perenungan salib secara online gitu ya. Kenapa? Karena kondisi tubuh. Tapi saya perkatakan kepada tubuh saya udah sembuh. Gitu. Ya. Ayo,
kita aplikasikan dalam kehidupan kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, yang semuanya mengarah kepada keputusan untuk percaya kepada Yesus. Nah, sekarang kita masuk kepada pengertian. Dalam Ulangan 30 ayat 19. Saya udah bacakan tadi, pilihlah kehidupan. Ada latar belakang historis ternyata Bapak Ibu. Mencakup konteks sosial dan budaya bangsa Israel pada masa itu. Menjelaskan perjanjian Allah dengan umatnya, serta situasi di tanah perjanjian. Kalau kita mundur ke Ulangan pasal 28, berkat dan kutuk diperhadapkan kepada Israel. Nah, di situ kita perlu mengerti ada hal-hal yang historis. Sejarah membuktikan bangsa Israel memilih kehidupan. Tidak semua ya Bapak Ibu. Sampai hari ini pun bangsa Israel masih tetap belum percaya akan datang yang telah datangnya Mesias. Mereka masih menanti-nantikan Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya dalam konteks ini kita perlu mengerti bahwa Allah ya mengasihi umatnya, menjelaskan perjanjian antara umatnya dan situasi di tanah perjanjian. Tanah perjanjian itu tanah Kanaan. Tanah Kanaan itu berbicara tentang susu dan madu, tempat yang subur Bapak Ibu. Tempat di mana berkat-berkat Allah diperintahkan untuk datang. Mazmur 133. Kalau kamu hidup diam dengan rukun, duduk bersama dengan rukun, maka kesanalah berkat-berkat Allah akan diperintahkan. Rumah tangga kita harus ngalamin ini Bapak Ibu. Kita ini umat Tuhan. Kita ini Israel rohani. Secara historis, Allah itu punya perjanjian dengan bangsa Israel. Waktu saya pernah pergi berkunjung ke Israel Bapak Ibu. Waktu itu kebetulan dengan Pak Arifin. Saya ingat betul beliau ngomong gini. Semua berkat-berkat yang ada di tanah Israel ini, lihat nih, Togab katanya. Ini milik kita. Karena kita memang melihat bagaimana padang gurun jadi subur, Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kita melihat Israel hari ini yang orang bilang nggak mungkin. Ya, Mazmur 120, 100, saya lupa, teringat saya, 142 atau 100 berapa. Tanah Negeb yang orang bilang nggak bisa subur. Tapi ketika Allah menggenapi janjinya kepada umatnya, padang gurun bisa menjadi tempat yang subur. Wow. Itu janji Allah. Jadi secara historis ketika kita memilih kehidupan, nggak ada tempat yang nggak subur. Karena waktu Allah hadir di sanalah kehidupan ada. Katakan amin, Bapak Ibu. Ya. Nah, interpretasinya apa? Secara teologis. Dari ayat ini menggali makna spiritual hubungannya dengan iman. Ini yang saya katakan tadi. Menyoroti pilihan antara hidup dan mati. Serta ketaatan kepada perintah Allah. Jadi nggak ada tempat di mana Tuhan tidak berkuasa. Ini janji Tuhan kepada umatnya. Dan janji yang sama juga diberikannya kepada kita. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Nah kemudian dalam hal ini pesan yang perlu kita lihat. Yaitu pesan moral dari ayat-ayat ini, kewajiban untuk memilih. Yang pertama, mengenai kewajiban untuk memilih menekankan pentingnya keputusan kita dalam hidup. Serta bagaimana pilihan itu mempengaruhi hubungan kita dengan sesama. Tuhan dan sesama. Pilihan kita untuk memilih kehidupan itu menunjukkan hubungan kita dengan Tuhan. Ya. Pilih Tuhan, maka kita punya hubungan. Dan itu juga menunjukkan bagaimana hubungan kita dengan sesama. Jadi harus kita bisa compare Bapak Ibu. Jangan kita bilang aku percaya sama Tuhan, taat sama Tuhan. Tapi tidak mengasihi sesama, tidak mau mengampuni, tidak mau memberikan eh, bajumu kepada orang yang berkekurangan. Pilihanmu yang mana sebetulnya? Implikasinya, aplikasinya harus ada. Jangan kita berpikir ya udahlah kan saya dan keluarga memilih. Ya Yosua berkata, pilihlah kepada siapa kamu akan menyembah. Tapi aku dan seisi rumahmu, kami akan beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan itu
mempengaruhi hubunganmu dengan Tuhan dan mempengaruhi hubunganmu juga dengan sesama. Nah, jadi Alkitab itu selalu berkesinambungan, Bapak Ibu, selalu terikat benang merahnya satu dengan yang lain. Waktu kita memilih percaya kepada Tuhan, karena perintah Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu harus kita pegang baik-baik. Dan hukum yang sama dengan itu, kata Tuhan. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Wow, Bapak Ibu. Jadi kewajiban kita ketika kita memilih. Nah, jadi pesan berikutnya, akibat dari ketidakpedulian dalam memilih. Ada juga orang yang nggak peduli dalam memilih. Akibat dari ketidakpedulian ini diungkapkan sebagai konsekuensi yang serius, Bapak Ibu. Karena ada banyak orang asal-asal memilih yang bisa mengarah pada kehilangan berkat dan potensi yang Tuhan sediakan untuk kita melalui ketaatan. Potensi itu muncul, Bapak Ibu, waktu kita taat. Ya. Dan ini semua sekali lagi dimulai dari apakah engkau percaya atau enggak. Ketika engkau nggak percaya, nggak mungkin engkau taat. Ya. Jadi akibat ketidakpedulian, banyak orang nggak peduli. Banyak orang asal-asalan. Bapak Ibu, salah satu teladan yang Yesus berikan kepada kita adalah bangun pagi-pagi benar untuk berdoa kepada Bapa. Itu teladan loh ya. Yesus itu kelelahan kok Bapak Ibu. Dia kecapean juga secara tubuh. Karena dia manusia 100%. Dan dia kelelahan. Tapi dia memilih untuk pagi-pagi benar datang kepada Bapaknya untuk berdoa. Nah, jadi saya percaya Bapak Ibu yang bergabung ke KJP, pagi-pagi benar sudah bangun, sudah bersiap-siap, ya, bukti kepedulian. Karena ada juga orang nggak peduli, nggak apa-apa nanti aja jam 2 juga berdoa nggak apa-apa, siang-siang juga nggak apa-apa. Memang kita selalu berdoa di hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Doa itu nafas, tapi kita harus memberikan concern, perhatian, karena kepedulian Tuhan kepada kita juga sangat luar biasa, ya. Nah, sekali lagi saya ulangi bahwa mengarahkan pada kehilangan berkat kalau kita asal-asalan, ya. Bahkan potensi yang Tuhan tanam dalam diri kita, yang Tuhan taruh dalam hidup kita bisa hilang. Kalau kita nggak memiliki concern yang benar, perhatian yang benar, ketidakpedulian itu ada pada kita. Dan yang terakhir, tema kita minggu ini. Tidak memilih juga sebuah pilihan. Ya, coba renungkan baik-baik Bapak Ibu. Berapa banyak kita tidak memilih? Dan ketika kita tidak memilih, itu juga pilihan. Contoh paling sederhana, seorang anak pria dewasa yang belum menikah, bujangan, disuruh memilih. Ini ada 4 anak gadis ini, kamu pilih yang mana? Dan dari keempat ini dia tidak tidak pilih, ya itu sama dengan pilihan. Tidak memilih sama juga dengan sebuah pilihan. Kita sering jatuh di sini, Bapak Ibu. Ya, kita nggak peduli, kita tidak memilih, udahlah nggak apa-apa. Itu juga pilihan, Bapak Ibu. Hidup ini diperhadapkan dengan pilihan-pilihan. Tiap detik kita memilih, tanpa sadar kita sedang memilih. Nah, Bapak Ibu, saya akan selesaikan sedikit lagi dampak dari ketidakberdayaan memilih, ketidakpedulian, tidak memilih. Penjelasannya secara psikologis, ketidakberdayaan dalam membuat pilihan dapat menyebabkan stres, Bapak Ibu. Ya, banyak orang ternyata stres karena akhirnya kenapa? Karena diawali dengan tidak membuat pilihan. Saya lebih senang memilih karena ketika saya memilih, saya tahu konsekuensi mana yang saya harus jalani. Katakan amin, Bapak Ibu. Saya tahu kalau saya pilih ini yang harus saya persiapkan. Kalau saya pilih ini yang harus saya lakukan. Tapi tidak memilih, Bapak Ibu, ya, membuat orang stres, cemas, depresi. Karena nggak tahu harus membuat apa.
Nah, kita merasakan terjebak dalam kehilangan kendali atas hidup yang dapat berujung pada penurunan kesejahteraan, bahkan sakit mental, Bapak Ibu. Ya, anak-anak muda itu banyak masuk jatuh ke narkoba, seks bebas. Kadang-kadang mereka juga tidak memilih, tapi itulah pilihan. Ya di rumah udah nggak nyaman, akhirnya diajak teman, ya udahlah ikut-ikutan aja. Ini bukan pilihan gua sih sebetulnya, gua nggak suka ini gitu. Tapi Anda sedang memilih, jatuh, bunuh diri akhirnya, sakit, stres. Nah contohnya dalam situasi hari masuk termasuk saat seorang harus memilih antara pekerjaan yang tidak memuaskan atau tinggal di zona yang nyaman. Ketidakmampuan untuk mengambil keputusan dapat menghambat kemajuan pribadi dan profesional. Ya, ayo jangan sampai kita jadi orang-orang yang tidak tahu membuat pilihan, Bapak Ibu. Karena pilihan sudah diperhadapkan kepada kita dan Tuhan mengingatkan kita, pilihlah kehidupan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk memilih? Karena banyak orang tidak peduli. Sekarang bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk kita memilih ya? Nah, menghadapi yang pertama adalah menghadapi ketakutan dalam memilih. Jadi jangan takut memilih Bapak Ibu. Pelajari konsekuensi dari pilihan-pilihan kita dalam kehidupan ini. Tentunya yang pertama tadi saya udah katakan, kita sematkan bahwa kita memilih Allah, memilih kehidupan. Ya, nah setelah itu dalam hidup ini, ayo menghadapi ketakutan dalam memilih. Menghadapi ketakutan dalam memilih melibatkan pengembangan kepercayaan diri dan menerima bahwa keputusan tidak selalu menghasilkan hasil yang sempurna. Latihan dalam berpikir dan membantu kita mengatasi ketakutan dan meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Perlu dilatih Bapak Ibu. Bagaimana caranya melatihnya? Ya, bertekun dalam firman, membaca firman. Ya. Kemudian yang kedua, teknik untuk memudahkan proses pemilihan, memilih. Kita perlu menumbuh kembangkan ini. Oh ini. Pertajam gitu loh maksudnya Bapak Ibu. Pertajam supaya kita semakin kuat dan waktu kita memilih, kita tahu tidak ada kebenaran firman yang kita langgar. Katakan amin Bapak Ibu. Ya. Dan yang terakhir, membuat daftar pro kontra. Jadi kita butuh Bapak Ibu belajar. Ini begini, ini begini, ini begini. Ayolah Bapak Ibu, karena ini untuk kehidupan kita. Jadi jangan kita asal-asalan. Jangan sembarangan. Kita aja kalau mau beli di media sosial di apa tuh ya, ya Tokopedia, Shopee apa segala macam. Scroll dulu banyak kan. Cek dulu harganya ini, pilih 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 sampai oh ini yang saya butuhkan. Ini yang paling murah, ini yang penting buat saya. Kan gitu. Untuk memilih masa depan, untuk masa depan kita asal-asalan. Saya ingatkan lagi, tidak memilih sama dengan tidak membuat pilihan. Ya. Yuk, tetapkan prioritas dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, prioritasnya dulu. Jadi waktu kita ngerti ini, prioritas utama tentunya Tuhan. Katakan amin. Yang kedua keluarga. Yang ketiga baru pekerjaan dan yang lain-lain selanjutnya. Jangan kita dalam mengambil pilihan-pilihan, kita, oh yang penting punya duit dulu. Ketika nanti kita punya uang, gampang itu. Ada uang, abang disayang, nggak ada uang, abang ditendang. Yang penting duit dulu berarti. Salah Bapak Ibu. Allah berfirman kepada kita, cari dulu kerajaan Allah. Maka semua yang lain akan ditambahkan kepadamu. Nah jadi kita waktu menentukan prioritas ini membantu kita untuk mengidentifikasi opsional yang terbaik. Ya, memfasilitasi pengambilan keputusan yang lebih informasional dan sadar. Semua ini bisa kita dapatkan di mana Bapak Ibu? Melalui firman Tuhan. Katakan amin.
Nah, itu sebabnya pagi ini pilihlah kehidupan. Jangan panjang-panjang. Saya nggak panjangin lagi, saya selesai di sini. Nanti sharingkan satu aja. Apa, siapa, dan mengapa Anda sering tidak membuat pilihan. Ya, sehingga waktu Anda tidak membuat pilihan sama dengan juga memilih. Ya, jadi pertanyaan diskusinya apa, siapa, dan mengapa Anda sering tidak membuat pilihan. Nanti berdoa supaya kita semua memiliki opsi-opsi prioritas. Waktu memilih sesuatu, apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Jadi Tuhan yang pertama. Yang kedua, keluarga. Yang ketiga, pekerjaan, pelayanan, berikut-berikutnya yang lain-lain. Ya, tapi jangan sampai Tuhan kita taruh di bawah. Nah, sekarang pertanyaannya ini ya, apa, siapa, dan mengapa Anda sering tidak membuat pilihan? Kita berdoa. Berkati kami Tuhan, sepanjang hari ini kami persembahkan untuk Engkau. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati kita.